Lah ini sesuatu yang janggal. Cerita bohong di dalam kitab suci. Nah, dan deretan-deretan cerita ayat-ayat itu pun juga janggal sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan muda ID.Fasco, channel YouTube pencerahan yang dikelola oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan program bincang-bincang kita dalam podcast ID.Fasco, yaitu tentu kita selalu mengadakan sebuah diskusi pencerahan yang dimana ini adalah selalu meninjau isu aktual, meninjau kejadian terkini, tapi dengan tinjauan yang mendalam, termasuk juga memandang sesuatu dari sisi sejarah. Siapa lagi kalau bukan dengan Ustadz Masyhud, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kita, Sidoarjo. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bik. Ya. Berbicara dengan beliau selalu kita diajak untuk meninjau, melihat sesuatu, memandang isu terkini sekalipun, tapi tidak boleh lepas dari sisi sejarah, tidak boleh lepas dari asbab wurud, asbab nuzul, yang dimana itu akan mengembalikan kita, akan memperkuat pemahaman kita supaya tidak mudah dibiaskan. Nah, maka pada kesempatan kali ini, sesuatu yang banyak diperbincangkan dan kejadian yang paling aktual yang berkelanjutan yaitu konflik di Palestina, saudara sesama muslim kita yang ditindas, dan di mana kejadian ini selalu banyak pihak yang mencoba untuk membelokkan, banyak yang mencoba untuk membiaskan supaya konflik tersebut tidak dipahami secara teologis atau dibiaskan bahwasanya konflik ini adalah urusan bangsa Palestina sendiri yang punya masalah pribadi dengan Israel. Padahal ini adalah sesuatu yang menyinggung banyak sudut pandang, baik itu dalam segi teologis, konflik agama yang dimana ini juga ada hubungannya dengan Zionis, Yahudi, dan juga secara geopolitik ada hubungannya Ustadz nggih, dalam konflik Palestina dan Israel ini. Maka dalam kesempatan ini dari sisi sejarahnya bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi yang bisa sampai berkelanjutan sampai saat ini, yaitu terjadi penindasan, terjadi penjajahan atas kaum muslimin di Palestina. Maka Ustadz Masyhud akan memberikan kepada kita wawasan, yaitu mengurut mulai dari sejarah dan juga dalam tinjauan Islam itu sendiri. Hal ini sebenarnya memang sudah ada sejarahnya dan sudah ada latar belakangnya, sehingga janji-janji Allah kepada kaum muslimin dan juga masa depan umat Islam ini itu juga sudah diberikan petunjuk sebelumnya. Ya, kami mohon monggo Ustadz Masyhud itu kami berikan waktunya untuk memberikan wawasan mulai dari mukadimah dan juga bagaimana tinjauan sejarah dan juga di dalam Al-Qur'an, yaitu konflik yang terjadi saat ini yang banyak pihak yang mencoba untuk membiaskan, mencoba untuk membuat supaya khususnya kalangan muda, kalangan yang masih yang semangat dalam mencari ilmu ini, sehingga diberi ilmu-ilmu yang dangkal, sehingga menganggap isu ini, menganggap kejadian ini adalah sesuatu konflik biasa yang terjadi antar dua negara. Silakan, Ustadz Masyhud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah konflik Israel-Palestina ini tidak hanya kalau kita menyelesaikannya, memang tidak hanya dari sisi hukum, juga tidak bisa hanya dari sisi politik, juga tidak bisa hanya dari sisi teologis. Jadi memang ya dari berbagai dimensi. Memang ini terutama di Indonesia sejak lama itu bangsa Indonesia terbagi dua tentang urusan konflik Israel-Palestina ini. Kalau kelompok Muslim mayoritas berpihak kepada Palestina.
Dan kalau sebagai bangsa Indonesia, kalau tidak berpihak pada Palestina, itu sebenarnya dia orang yang biadab. Jadi dimensi nasionalis saja sudah Ya, harus karena yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia itu diantaranya ya bangsa Palestina. Tuh. Ini kenyataan sejarah. Oleh karena itu kemudian kalau bangsa yang mendukung kemerdekaan kita terus dijajah oleh bangsa lain, terus kita mengatakan bahwa ya memang tanah Palestina itu adalah tanah milik Israel dan bangsa Indonesia nggak ada urusan dengan Palestina, itu berarti dia mencoba untuk mengaburkan sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, di sisi yang lain, mayoritas Kristen itu berpihak kepada Israel. Karena mereka berpegang kepada kitab sucinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya Kristen di Indonesia ini adalah Kristen Zionis. Ya di samping di Islam juga ada, Islam Zionis ada juga. Ada. Zionis Ya, Muslim. ya itu. Nah, oleh karena itu kita perlu mendudukkan, karena ini merupakan keyakinan, di samping masalah politis sudah banyak yang membahas, ini terutama di kalangan Muslim, itu jarang yang meninjau dari sisi keyakinan memang, bagaimana sebenarnya. Memang dalam keyakinan Yahudi dan Kristen, berdasarkan pada kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat. Nah, itu dijelaskan pada kitab Kejadian, jadi perjanjian lama bagian pertama kali yang mereka sebut Taurat. Jadi Taurat yang bagian awal itu ada kitab Kejadian. Pada pasal 15, Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 21 itu ada cerita bahwa karena ketaatan Abraham atau Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim diberi tanah perjanjian yang luasnya membentang dari sungai Nil yang di Mesir sampai sungai Efrat yang di Babilonia yang sekarang kita sebut Irak. Jadi ya sangat luas sekali. Sehingga program Zionis adalah mendirikan Israel Raya, RS Israel yang meliputi mulai dari Sungai Nil Mesir sampai ke Irak. Ingin Itu dikuasai. ya ingin dikuasai. Jadi mereka mendasarkan pada kitab suci mereka itu. Nah, kemudian setelah adanya perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim yang mereka sebut Abraham ini, Nabi Ibrahim punya anak pertama melalui rahim Hajar, yang mereka sebut Hagar, yang bernama Ismail. Ismail itu artinya Allah mendengar. Bahasa Arabnya Sami Allah itu. Jadi Ismail. Kalau Ismail itu kan bahasa Padang Aram. Nah ini bahasa Ibraninya Yismael. Lah, Ismail ini anak pertama atau anak sulung. Kemudian Ishak lahir dari rahim istri pertama yang bernama Sarah atau Saro. Ya, Ishak itu artinya tertawa. Yitzhak, kan ada Yitzhak Rabin, Yitzhak Samir, dan lain-lain. Ya, itu bahasa Arabnya Ishak, mereka Yitzhak. Ini anak kedua. Menurut hukum Yahudi, anak sulung atau anak pertama adalah pewaris utama dari bapaknya. Nah, pewaris utama. Yang anak kedua, ya nunggu anak pertama dulu kan gitu. Dari sinilah kemudian ada pertanyaan. Kalau Ismail anak pertama atau anak sulung yang seharusnya memiliki hak penuh atas warisan sebagai pengganti bapaknya,
Lalu kenapa kok bukan keturunan Ismail yang mengklaim itu? Kenapa kemudian orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka yang berhak mewarisi tanah perjanjian itu? Nah, di kitab suci mereka juga disebutkan ya bahwa Ismail itu karena anak budak yang lahir dari rahimnya seorang budak bernama Hajar, tanda petik ya. Dan ini juga orang Islam banyak yang apa? Yang punya anggapan bahwa Hajar itu seorang budak. Loh, kalau seorang budak Mesir ya enggak cantik kan? Enggak cantik. Kalau enggak cantik berarti keturunan Hajar itu ya enggak cantik, ya enggak ganteng gitu. Karena kan keturunan budak. Tapi ternyata buktinya orang-orang keturunan Ismail ya yang wanita cantik-cantik, yang laki-laki ya tampan-tampan gitu. Jadi ada pertanyaan, benar enggak Hajar itu seorang budak? Nah, ini pertanyaan. Tapi memang di dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa Hajar itu hambanya Sarah. Hambanya Sarah, istri Nabi Ibrahim. Yang kemudian setelah Nabi Ishak lahir, kemudian sudah usia yang bisa disapi atau tidak menyusu lagi pada ibunya. Nah, kemudian ada rasa cemburu. Ini maaf dalam kitab suci Yahudi dan Kristen. Ada rasa cemburu pada diri Sarah dan minta supaya Hajar dan putranya yang bernama Ismail ini diusir. Karena menurut dia tidak berhak bermain dengan anaknya yang bernama Ishak ini. Nah, hal itu membuat Nabi Ibrahim merasa kesal kepada Sarah. Kemudian katanya Tuhan berfirman kepada Abraham atau Nabi Ibrahim bahwa apa yang dikatakan oleh istrimu Sarah itu benar. Bahwa yang akan disebut sebagai keturunanmu adalah dari benih Ishak, bukan benih Ismail. Nah, dengan demikian yang berhak mewarisi tanah perjanjian adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, ini mereka. Tetapi ada hal yang unik. Uniknya apa? Benarkah cerita ini? Bahwa yang hanya disebut sebagai keturunan Abraham adalah dari benih Ishak. Yang kemudian pagi harinya setelah katanya diberitahu oleh Allah bahwa yang berhak itu adalah Ishak bukan Ismail. Pagi harinya Nabi Ibrahim memberi sebuah kirbah atau kantong kulit untuk tempat air di bahunya beserta Ismail ditaruh di bahunya. Nah, ini yang menjadi aneh dan janggal. Anehnya apa? Ini perlu kita urut. Jadi biar tahu bahwa ayat tentang perjanjian dan tanah perjanjian atau promised land ini adalah tidak betul atau bohong. Ya, atau bohong. Itu diceritakan begini, pagi harinya Abraham menaruh sebuah kirbah atau kantong air yang terbuat dari kulit di bahunya beserta Ismail. Nah, Ismail ditaruh di bahu Hajar. Usia berapa ditaruh di bahu Hajar? Nah, itu diceritakan di dalam ya kitab suci itu, kitab sucinya Yahudi dan Kristen ini, bahwa Ismail ketika berusia 13 tahun, Ibrahim berusia 99 tahun.
Keduanya disunat bersama-sama. Ya. Jadi Ismail berusia 13 tahun, Abraham atau Nabi Ibrahim berusia 99 tahun, keduanya disunat bersama-sama. Nah, berarti kan ada pengakuan bahwa itu adalah anak sah. Pada usia Abraham berusia 100 tahun, lahirlah Ishak. Berarti Ismail berusia 14 tahun ketika Ibrahim berusia 100 tahun. Ishak lahir. Berarti usia Ismail 14 tahun. Kemudian disebutkan bahwa setelah Ishak besar dan disape anggap aja udah usia 2 tahun. Berarti usia Nabi Ismail 16 tahun. Sudah balik, bisa lari kencang, bisa angkat-angkat 1 kintal. Lah, terus usia 16 tahun ditaruh di bahu ibunya. Kira-kira sempal apa enggak bahu ibunya ini? Jadi lebih besar dia dari ibunya. Lebih besar dia daripada ibunya, bisa jadi larinya lari kencang Ismail. Lah kok ada cerita Ismail ditaruh di bahu ibunya. Ya, beserta kirbah itu. Apalagi berjalan dari Hebron menuju Beersheba. Jauh sekali itu. Lah ini sesuatu yang janggal. Cerita bohong di dalam kitab suci. Nah, dan deretan-deretan cerita ayat-ayat itu pun juga janggal sekali. Terus apa alasan Tuhan, ya, alasan Allah menyatakan bahwa Ismail bukanlah keturunan Ibrahim. Apa alasannya? Karena dia berasal dari rahimnya budak. Oke, kalau memang berasal dari rahimnya budak, kenapa anak-anak Nabi Yakub yang lahir dari rahimnya budaknya, istri-istrinya, karena punya 2 istri, Lea dan Rachel. 2 istri ini masing-masing punya budak. Lah ternyata anak-anak Nabi Yakub yang berasal dari rahimnya budak-budak itu ternyata diakui keturunan Nabi Yakub. Lah, terus kenapa Ismail nggak diakui? Berarti kan janggal. Adil, kan? Iya. Apalagi ada cerita Nabi Yakub itu menipu Nabi Ishak. Menipu diberkati. Menipu itu diberkati. Lah, dari sinilah kita tahu bahwa sebenarnya deretan narasi-narasi cerita dalam ayat-ayat kitab suci Yahudi dan Kristen ini jelas bohong. Apalagi kemudian di situ disebutkan ya luas tanah perjanjian itu dari Mesir. Di Mesir waktu itu sudah banyak manusia penduduk. Di Babilonia juga sudah banyak penduduk. Lah bagaimana bisa? Dan ternyata sampai sekarang pun, kalau memang tanah perjanjian itu untuk keturunan Nabi Yakub, yang disebut Bani Israel, yang kemudian mendirikan sebuah bangsa yang bernama bangsa Israel itu, kalau memang ayat perjanjian itu betul, sampai sekarang, ya sekitar, anggap aja udah 3.000 tahun, 3.000 tahun, sejak eksodus dari Mesir, sampai sekarang, nggak pernah itu Israel, dalam arti Bani Israel bisa menguasai wilayah Mesir, wilayah Baghdad atau Irak, enggak pernah. Lah, berarti yang dikatakan tanah perjanjian katanya itu janji Allah pada mereka enggak terbukti dong. Sampai sekarang enggak terbukti. Lah, kalau memang itu ayat itu betul-betul adalah janji Allah kepada Nabi Ibrahim, berarti yang dimaksud dengan tanah perjanjian ini diwarisi oleh keturunan Ibrahim bukan dari keturunan Ishak yang mewarisi, tapi justru keturunan Ismail. Karena apa? Terbukti
sejak dulu sampai sekarang di zaman Nabi Muhammad, ya, orang-orang Mesir itu sebenarnya bukan wilayah Asia, tapi Afrika. Afrika. Ya, mereka orang Afrika. Tapi mengapa mereka menganggap dirinya sebagai orang Arab? Sampai sekarang ini. Mereka menganggap dan lebih bangga, mereka menyatakan sebagai orang Arab. Padahal sebenarnya dari sisi geografisnya bukan orang Arab mereka, tapi mereka mengaku orang Arab. Ya, Afrika. Ya, padahal budaya mereka dulu jauh lebih maju daripada lingkungan-lingkungan Arab. Iya. Orang-orang Baghdad, Irak juga mengaku orang Arab, bukan orang Yahudi. Berarti sebenarnya jelas dari sejarah, kenyataan sejarah, kalau memang benar bahwa tanah perjanjian itu untuk Nabi Ibrahim dan untuk keturunannya, berarti bukan untuk keturunan Nabi Ishak, bukan untuk Yahudi, bukan untuk Israel, tapi untuk bangsa Arab. Buktinya sekarang mereka mengakui sebagai orang Arab. Apa itu Syria, Libanon, dan lain-lain. Ini. Ya. Kita kembali lagi ke Israel. Tentang masalah tanah perjanjian itu. Kalau jadi itu kelihatan ayat-ayatnya janggal sekali ya ceritanya. Oke, sekarang kalau seandainya itu memang untuk Israel tanah. Di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 21. Ketika Bani Israel berhasil eksodus dari Mesir menuju ke Palestina. Di situ ada kota yang disebut dengan Yerusalem. Nah, di Al-Qur'an itu dijelaskan. Ya qaumid hulul ardul muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu khosirin. Hai kaumku, ini Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, masuklah kamu ke tanah suci, maksudnya Yerusalem, yang telah ditetapkan untuk kamu. Dan jangan sekali-kali kamu berbalik ke belakang yang mengakibatkan kamu rugi. Ya. Kita mengakui bahwa Bani Israel diberi ketetapan oleh Allah untuk tinggal di Yerusalem. Kita menyebutnya Al-Quds, kota suci. Al-Quds, kota suci. Di situ ada rumah Allah. Baitullah, Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Yang di kemudian hari kita sebut ya Masjid Al-Aqsa itu. Dan itu pun orang-orang Yahudi kalau beribadah ya harus menghadap ke situ. Dan sampai sekarang di situ ada tembok ratapan. Kalau mereka membaca kitab sucinya, membaca Torah atau beribadah, ya mereka menghadap ke Wailing Wall, tembok ratapan yang berbatasan dengan komplek Masjid Al-Aqsa itu. Nah, kalau kita merujuk dan ketetapan Allah bahwa memang itu dipilihkan oleh Allah mereka punya kota suci di Yerusalem, betul. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi, tanah perjanjian itu betul apa enggak itu loh. Sampai sekarang kan tidak pernah dikuasai oleh Israel kok itu. Enggak pernah dalam sejarahnya. Tidak ada usaha untuk merebut itu dari... Mau ada usaha sebenarnya, tapi mereka enggak punya kemampuan. Enggak punya kemampuan. Itu bukan janji Tuhan. Gitu. Ya, jadi jelas itu bukan janji. Kalau memang Allah menetapkan Yerusalem sebagai kota suci, betul. Di Al-Quran juga dijelaskan. Nah, apakah mereka punya hak di tanah suci Palestina dan di situ wilayah Palestina itu? Anggap aja dulu memang betul. Betul. Tapi apa yang terjadi kemudian? Sesuatu yang sangat mengerikan dalam sejarah manusia.
setelah eksodus dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa, kemudian Saul, kemudian Joshua, kemudian Nabi Daud. Nah, di masa Nabi Daud atau Raja David, mereka mampu menegakkan kerajaan Israel. Teguh, ya. Meneguhkan dan menegakkan. Kokoh. Nabi Daud wafat, diganti Nabi Sulaiman atau Raja Salomo. Ya, Raja Salomo. Setelah itu, Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Bani Israel ini pecah menjadi dua. Kerajaan utara beribu kota di Samaria, tetap memakai nama Israel, terdiri dari 10 suku bangsa. Ya, suku bangsa Jebulon, Naftali, ya, suku Yusuf, suku Lewi, dan lain-lain. Ya, ada 10 suku bangsa. Kerajaan selatan beribu kota di Samaria. Nama kerajaannya Yudea atau Yehuda. Terdiri dari 2 suku. Suku Yehuda dan suku Benyamin. Ini. Karena mereka melakukan sinkretisasi agama, yang kerajaan utara ini, mencampur ajaran Nabi Musa, dicampur dengan ajaran agama lain, dengan kepercayaan-kepercayaan lain, sehingga ini membuat Allah murka. Akhirnya 10 suku Bani Israel dengan kerajaan Israelnya ini dibiarkan oleh Allah, dihancurkan oleh Raja Asyur kedua, Raja Asyur yang bernama Sargon kedua. Itu tahun 723 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, bukan Masehi. 10 suku Bani Israel hilang jejaknya. Dan sampai sekarang suku Yahudi atau suku Yehuda ini menyebut saudaranya yang 10 suku yang hilang ini dengan istilah the 10 lost tribe of Israel. 10 suku Israel yang hilang. Kita sekarang hanya kenal nama celana jin Levi's, artinya milik Lewi. Ya, suku ini udah enggak dikenal lagi eksistensi. Nah, begitu pula kerajaan selatan. Kerajaan selatan yaitu kerajaan Yudea atau Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, karena melakukan kedurhakaan kepada Allah, akhirnya dibiarkan oleh Allah, mereka dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia atau Irak tahun 586 sebelum Masehi. Yang namanya Baitullah, ya Bait Suci, Baitul Maqdis, ya di Masjid Al-Aqsa itu dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar. Tabut kotak yang berisi loh-loh batu, catatan ayat-ayat kitab Taurat dihancurkan tentara Nebukadnezar. Hancur, mereka nggak punya kitab suci. Lah, ternyata menurut Yahudi sendiri menulis dalam kitab sucinya, yang juga disucikan oleh orang Kristen, yaitu di Perjanjian Lama menurut Kristen, yakni pada kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 23 ayat 27. Itu diceritakan. Ya, karena bangsa Yehuda atau Yahudi durhaka kepada Allah, maka Allah menghancurkan mereka. Kota suci Yerusalem dibuang dari hadapan Allah, enggak jadi kota suci lagi. Meskipun di situ ada rumah Allah, yaitu Baitullah. Karena apa? Karena kedurhakaan orang-orang Yahudi ini. Akhirnya kota Yerusalem udah dibuang oleh Allah bagi Yahudi, sudah bukan lagi menjadi kota suci bagi Yahudi. Meskipun di situ ada Baitullah. Itu tegas itu disebutkan begitu. Ya, di kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 23 ayat 27.
Kitab yang mereka anut sendiri. Yang dianut sendiri sudah menyatakan mereka nggak berhak sudah. Nah, kemudian ini sudah hancur. Mereka ini yang masih hidup ditawan di penjara Babel. 50 tahun berikutnya, 50 tahun berikutnya, Babilonia agak lemah. Kemudian Babilonia bisa dikalahkan oleh Raja Kores dari Persia, Iran. Kores ini bahasa Inggrisnya Cyrus. Oh, Cyrus. Cyrus itu. Nah, Cyrus itu dianggap oleh Yahudi sebagai Al-Masih, meskipun dia bukan orang Yahudi dan meskipun Kores ini tidak menyembah Allah. Tapi orang Yahudi menyebutnya dia adalah Mesias, Al-Masih. Karena yang membebaskan bangsa Yahudi dari cengkeraman bangsa asing. Dari sini. Jadi yang namanya Al-Masih tidak hanya Bisa. Nabi Isa. Ya, ini dalam sejarah Yahudi begitu. Pada akhirnya mereka diizinkan oleh Kores atau Cyrus untuk kembali ke Yerusalem. Mereka membangun lagi Baitullah. Tapi 50 tahun berikutnya Yahudi dikuasai oleh Yunani. Diacak-acak ajaran mereka oleh Yunani. Dan mereka terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Yunani. Para filsuf itu tadi. Ya, oleh pemikirannya. Sehingga kitab suci mereka juga diterjemahkan ke bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta itu. Lah, dari sini juga ini pada akhirnya setelah dikuasai oleh Yunani, dikuasai oleh Romawi. Sampai Nabi Isa datang, mereka tetap dikuasai oleh Romawi. Sampai kemudian Nabi Isa tidak ada, Nabi Isa tidak ada, 30 tahun berikutnya orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan terhadap Romawi. Yaitu tahun 60. 10 tahun berikutnya, peperangannya sampai 10 tahun, benteng Masada, benteng pertahanan terakhir Yahudi, berhasil dihancurkan oleh Romawi, itu tahun 70, dan sehingga mereka sudah luluh lantak, sudah. Ditambah lagi pada tahun 150. Kaisar Romawi meluluh lantakkan mereka, mengusir mereka dari tanah Palestina, dari Yerusalem terutama, sehingga mereka menjadi bangsa gelandangan, tidak punya negeri yang disebut dengan diaspora sejak tahun 150 Masehi. Jadi sejak tahun 723 Masehi, 10 suku Bani Israel tak ketahui eksistensinya. Tahun 586 yang suku Yahudi dan Benyamin kerajaannya dihancurkan, kota suci Yerusalem sudah tidak dianggap oleh Allah sebagai kota suci mereka, dan mereka sudah tidak berhak menganggap bahwa tanah itu adalah tanah suci mereka. Itu sebenarnya. Jadi mereka kalau menyatakan bahwa itu tanah perjanjian warisan dari Nabi Ibrahim, sudah nggak berhak lagi menurut kitab suci mereka ini. Oleh karena itu meskipun setelah itu mereka kembali ya di masa Cyrus atau Kores, ternyata setelah itu dikuasai oleh Yunani, dikuasai oleh Romawi, yang pada akibatnya mereka nggak punya negeri. Sampai tahun 1948 baru mereka bisa mendeklarasikan negara Zionis Yahudi di Palestina. Berapa tahun ini? Ribuan tahun. Sejak zaman Nabi Isa aja 1947 tahun. Ditambah lagi flashback sebelum Masehi 700 tahun. Berarti 2600 tahun. Mana yang disebut dengan tanah perjanjian?
Malah mereka nggak punya negeri. Ya, dari sisi politis juga kan aneh, ini sudah mereka nggak di situ, ini sudah dibangun dengan itu, terus mereka mengatakan atas keyakinan kami berdasarkan kitab suci. Nggak masuk akal sudah. Itu dari urutan-urutan kitab suci aja sudah kelihatan itu kebohongannya. Apalagi dari sisi politik jelas mereka sudah tidak berhak lagi. Ya. Oleh karena itulah bahwa kalau ada ya, orang-orang yang mendasarkan kitab suci Yahudi dan Kristen bahwa mereka punya hak di tanah perjanjian yaitu di tanah Palestina, itu adalah kebohongan. Dan kalau menurut kitab suci Yahudi sendiri, mereka sudah tidak berhak untuk tinggal di Yerusalem. Sudah tidak berhak di tanah Kanaan, tanah Palestina itu. Ya, dan itu memang bukti sejarah sudah nggak bisa. Ya, saya kira itu ya gambarannya yang jelas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sesuatu yang banyak tidak dimengerti dan juga sesuatu yang penting untuk kita pahami bahwasanya konflik ini ya sesuatu yang tidak seharusnya menjadi tuntutan bangsa Israel, karena dalam segi yang menurut mereka di kitab sucinya, keyakinan itu pun kalau ditinjau dari segi sejarah, ditinjau dari segi logika saja, semuanya itu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak ada relevansinya, yang dimana kalau memang itu kitab suci, kalau memang itu adalah dari Tuhan mereka, dari Tuhan yang dimaksud di sini adalah inkonsisten, karena tidak ada sinkronisasi antara perjalanan sejarah yaitu dengan apa yang tertulis dalam kitab suci tersebut, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh zat yang disebut Tuhan oleh mereka itu. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak banyak dibahas di ruang publik saja, karena sekarang itu justru banyak yang berusaha untuk membiaskan kejadian yang terjadi saat ini, supaya orang itu memahami ini adalah hanya sekedar konflik dua negara yang sedang berperang, padahal bukan itu. Ditinjau dari sejarah, ini adalah sebuah tuntutan yang salah yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Maka ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa kawan muda ID.Vasco setelah menonton, setelah mempelajari perbincangan dengan Ustadz Masyud pada kesempatan kali ini, yaitu untuk selalu menyebarkan, untuk selalu berbagi kepada kawan muda yang lain, kepada akun-akun yang lain, supaya manfaat yang kita dapatkan bisa juga bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya ada pahala kebaikan bagi siapapun yang menyebarkan kebaikan untuk orang lain. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan juga kebaikan yang sama. Maka hanya dengan bermodalkan klik like, subscribe, dan juga share, serta tombol lonceng supaya kita mendapatkan informasi-informasi terupdate dalam ID.Vasco ini, maka kita jadikan gadget kita jadikan aplikasi YouTube kita sebagai ladang untuk mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jaza, untuk Ustadz Masyud yang telah memberikan dan menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa, yaitu untuk berbagi dengan kawan muda ID.Vasco sekalian. Semoga dengan menonton, dengan memperhatikan beberapa paparan, kita tidak berhenti sampai di sini, kita juga harus memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam. Mari kita berburu, kita cari relevansi dari apa yang ada di channel ini, untuk kita lanjutkan belajar di buku-buku atau di artikel-artikel yang lebih mendalam, supaya kita tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu dari konten-konten yang singkat, tapi ini adalah sesuatu yang bisa merangsang kita untuk mempelajari lebih dalam dan lebih luas lagi, dan juga tentunya kita mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat untuk menangkal isu-isu yang tidak benar yang banyak beredar, sehingga kita bisa menyebarkan dan tetap teguh pendirian kita. Selain kita memohon keteguhan kepada Allah, kita berusaha untuk supaya teguh pemikiran kita, idealisme kita tidak mudah digoncangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Demikian kawan muda ID.Vasco, sampai berjumpa lagi di postingan-postingan dan juga momen-momen yang berharga lainnya. Jangan lupa subscribe dan share postingan ini. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.